Sebenarnya psikoedukasi itu merupakan salah satu sarana yang paling baik untuk mengedukasi remaja gitu ya. Tapi bukan mengedukasi self harmnya Pak. Nanti malah kepancing dia. Karena topik-topik seperti ini untuk beberapa anak muda itu yang tadinya nggak kebayang, jadi tiba-tiba kebayang aja gitu Pak. Jadi bukan edukasi self harmnya, tapi edukasi gimana sih caranya kita menyelesaikan masalah kita bersama pihak sekolah. Karena begini, kalau memang sudah ada upaya dari pihak sekolah untuk memberikan konsultasi, konseling dan juga mungkin ada terapi tertentu gitu yang dilakukan dari pihak sekolah. Tapi perilaku siswanya masih sama gitu. Kayak perilakunya itu tidak menunjukkan adanya perubahan gitu. Maka artinya di sini kan pasti kalau misalnya kita melakukan konseling itu Pak ada evaluasi ya Pak ya, ada evaluasinya dulu. Kita lihat, kita observasi berapa lama. Jika memang ini tuh sudah berkali-kali diajarkan bagaimana cara menghadapi keadaannya dia, kemudian sudah diupayakan untuk menyelesaikan masalah, namun tetap saja seperti itu, saya rasa harus mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Jadi kayak pendampingannya ini lebih lebih masuk lebih dalam lagi. Siapa tahu apa yang coba digali dari pihak sekolah mungkin ada yang miss gitu, ada yang belum dapat gitu. Jadi ada beberapa cara gitu ya, sebenarnya tidak hanya CBT saja, cuman CBT ini yang paling simpel dan yang paling bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di lini pertama di sekolah. Kalau misalnya memang sesulit itu untuk mendampingi siswa dalam penyelesaian upaya self harmnya, monggo Bapak Ibu bisa memilih psikolog atau psikiater terdekat di domisili tempat Bapak Ibu, kemudian diminta dan minta bantuan untuk membantunya secara profesional help begitu. Begitu Bapak Fauzan. Tapi mungkin di sekolahnya ada psikolognya mungkin Bapak. Biasanya kan sudah ada beberapa psikolog yang ada di sekolah gitu ya. Jadi bisa dialihkan juga kepada psikolog sekolahnya gitu. Bagaimana Pak Fauzan? Untuk di sekolah kami, Mbak Amel, untuk psikolog sih belum ada ya. Namun untuk guru BK-nya memang kami ada bertiga ya. Di mana 2 orang guru BK, yang satu lagi saya background-nya adalah psikologi gitu ya. Jadi bingung juga sih ketika menghadapi kasus seperti itu ya, karena kan kita kalau salah penanganan kan bisa berabe gitu ya. Nah, lalu mau tanya lagi ya, terkait dengan self harm, apakah perlu ya sekolah membuat program psikoedukasi gitu ya tentang self harm gitu? Dan kalau misalkan perlu bikin program itu, apakah kami harus bekerja sama dengan biro psikologi atau kami harus mencari psikolog yang secara sukarelawan gitu ya, Mbak Mel, untuk menjadi pengisi dari psikoedukasinya? Terima kasih. Baik Pak Fauzan, sebenarnya psikoedukasi itu merupakan salah satu sarana yang paling baik untuk mengedukasi remaja gitu ya. Tapi bukan mengedukasi self harmnya Pak, nanti malah kepancing dia. Karena topik-topik seperti ini untuk beberapa anak muda itu yang tadinya nggak kebayang, jadi tiba-tiba kebayang aja gitu Pak. Jadi bukan edukasi self harmnya, tapi edukasi gimana sih caranya kita menyelesaikan masalah kita bersama pihak sekolah. Gimana sih caranya kita mengungkapkan perasaan kita yang ada di dalam hati. Bagaimana sih kita mengenal diri kita. Jadi yang diedukasi yang begitu, bukan edukasi self harmnya. Kalau kita edukasi self harmnya nanti kayak ada ini inspirasi gitu. Oh, aku tak gini aja deh gitu. Nah, itu yang jangan sampai, hati-hati betul dalam memberikan edukasi kepada siswa, terutama kalau siswa itu kan identik remaja yang belum cukup matang untuk membedakan atau mungkin belum cukup banyak
pengalaman untuk mengerti apa sih yang harus dilakukan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Seperti yang tadi saya sebutkan tentang kenapa sih mereka itu kok melakukan self harm, kebanyakan itu adalah karena mereka berusaha mengkomunikasikan tentang rasa sakitnya, tapi dia nggak bisa gitu Pak. Makanya dia melakukan self harm. Maka dari itu kita mengajari gimana sih cara mengungkapkan perasaan yang benar, gimana sih caranya mengidentifikasi emosi kita yang benar. Jadi sebenarnya ke sana harusnya edukasinya ya, edukasinya ke sana, dan itu bagus banget kalau memang pihak sekolah bisa memfasilitasi dari psikolog atau dari biro psikologi atau dari brilian juga bisa, monggo, itu sangat penting sekali. Memang kalau self harm ini memang lebih banyak ditangani oleh klinis, Pak. Jadi kebanyakan beberapa kasus-kasus yang seperti ini itu ditangani oleh psikolog klinis. Kalau psikolog sekolah mungkin perlu beberapa kebiasaan pemahaman terhadap kondisi klinisnya gitu. Jadi dari pihak sekolah bisa mungkin dijadwalkan atau memfasilitasi kebutuhan siswa seperti ini, dan itu bagus banget Pak kalau misalnya bisa dilakukan. Gitu ya Bapak Fauzan, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Terima Bu kasih Mbak Amri Amel. dan Pak Fauzan atas ininya, sharingnya. Wah, itu ide yang bagus sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi daripada kita psikoedukasikan permasalahannya, lebih baik kita mensikoedukasikan bagaimana cara remaja untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan cara yang lebih positif seperti itu, dengan cara yang lebih konstruktif seperti itu. Karena ya juga ya Mbak ya, karena namanya remaja ya masih di masih di masa-masa labilnya gitu. Malah jangan-jangan nanti dia lagi ada masalah, ikut seminar tentang self harm itu terus malah dapat ide gitu. Oh, ternyata aku bisa loh nyelesain masalah dengan cara kayak gitu. Nah, malah akhirnya jadi inspirasi nih buat dia gitu kan. Jadi repot juga gitu ya. Oke. Keren. Baik.